Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Divi Andini dengan NIM 200310005. Yang kedua, Sri Hidayatul Reski dengan NIM 200310034. Dan yang ketiga, Yuni Pertiwi dengan NIM 200310038 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai yang pertama yaitu konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, proses administrasi sarana dan prasarana. Dan yang ketiga adalah peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Yuni. Kepada Yuni, disilahkan. Yang pertama yaitu konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Menurut Afriansyah 2019, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan administro yang berarti kepada dan melayani. Secara istilah, administrasi yaitu suatu usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan SDM dan SDA dalam bentuk kerjasama. Sarana pendidikan adalah alat-alat atau benda-benda yang secara langsung menjadi penunjang proses belajar mengajar seperti meja, kursi, alat-alat tulis, media pengajaran, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah alat-alat atau benda-benda yang secara tidak langsung menjadi penunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti perpustakaan, masjid, ruang kelas, dan lain-lain. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah keseluruhan rangkaian proses yang direncanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai atau ready for use dalam PBM sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu proses administrasi sarana dan prasarana akan dijelaskan oleh Sri. Kepada Sri, disilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah proses administrasi sarana dan prasarana. Menurut Sahril 2018, ada beberapa proses dalam administrasi sarana dan prasarana, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkonkretkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam bentuk usulan kegiatan. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan adalah usaha yang dilakukan untuk merealisasikan atau mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang telah disusun, baik melalui pembelian, hibah, hadiah, menyewa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung barang milik kekayaan negara atau unit kerja berdasarkan hasil dari pengadaan pada tempat atau wadah tertentu yang biasanya disebut dengan gudang dengan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang dilakukan untuk pemindahan barang dan tanggung jawab pengelolaan barang dari seseorang kepada orang lain atau dari unit kerja kepada unit kerja yang lain. Selanjutnya adalah inventaris. Inventarisasi yaitu sebagai kegiatan pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Selanjutnya pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Yang selanjutnya penghapusan. Penghapusan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghapus daftar barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi, sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu guru harus merencanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses yang dibutuhkan dalam pendidikan. Yang kedua, guru harus dapat memanfaatkan segala sarana dan
prasarana seoptimal mungkin. Yang ketiga, guru harus dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sarana dan prasarana. Slide selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.